pekerjaan Yesus Kristus yang paling mulia yang dia buat di atas muka bumi ini ialah dia tergantung di atas tiang kayu salib. Namun sebelum dia tergantung di atas tiang kayu salib, dia lakukan satu pekerjaan yang kita, saudara dan saya harus dan kita diwajibkan untuk melakukan pekerjaan itu, saudara-saudara. Apakah itu? Yaitu pemberitaan Injil. Dia mengabarkan Injil kepada banyak orang dengan khotbah-khotbah Yesus yang sangat luar biasa, dengan nasihat-nasihat yang memberkati banyak orang. Dia, Bapa kami di sorga, lagu tema yang baru saja kami nyanyikan ini adalah panggilan bagi kami dengan hati niat tulus kami kepadamu Tuhan, mengambil satu komitmen bahwa kami harus setia kepada Tuhan. Setialah saudara, setialah saudara. Bapa, di tahun ini ketika kami mengawali kehidupan kami untuk memasuki tahun 2025, kami mau melangkah pasti dengan satu tujuan, bahwa kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, kami senantiasa ditolong oleh Tuhan. Bahkan kami mengimani segala sesuatu yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kami adalah rencana yang penuh suka dan damai sejahtera bagi kami semua. Bapa, kami rindu untuk memiliki bejangan hidup melalui firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, agar roti hidup ini akan menjadi kuasa dan tertanam dalam diri kami. Ketika taburan firman Tuhan ditabur, biarlah akan jatuh ke tanah hati yang subur dan mau menerimanya, sehingga tahun 2025 kami terus lebih lagi dan lagi berkomitmen untuk setia di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, roti hidup yang penuh kuasa, pakai hamba untuk sampaikan firman-Mu, dan umat-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Salam sukacita, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat, shalom, damai di hati. Tahun baru harus dipenuhi dengan sukacita, amin. Tahun baru harus dengan satu komitmen bahwa tetap setia kepada Tuhan, amin. Lagu pujian, lagu tema ini ada punya sejarahnya saudara-saudara. Ketika di tahun 1848 di mana ada nubuatan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Namun yang terjadi adalah pada saat semua orang yang saat itu merindukan akan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah bersedia, tetapi toh di tahun itu tidak terjadi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga apa? Terjadi banyak orang yang memilih mundur, banyak orang yang memilih keluar, banyak orang memilih untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lalu ada seorang namanya Hasan Fos, dia menciptakan lagu ini saudara-saudara. Dia mengumpulkan seluruh umat-umat Tuhan, lalu mereka menulis lagu ini, Setialah Saudara. Bapak Ibu, mari tahun 2025 tetap memilih untuk setia kepada Tuhan, amin. Jangan sekali-kali mau meninggalkan Tuhan dengan pikiran kita, rencana kita, tetapi isilah kehidupan kita dengan satu rencana yang pasti bahwa Tuhan akan memulihkan rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita benahi hidup kita dan rumah tangga kita. Mari kita evaluasi akan keluarga dan diri kita masing-masing. Di tahun 2024 ada doa yang belum terjawab. Mari kita evaluasi diri kita supaya di tahun 2025 ini kita boleh mendapatkan satu jawaban yang indah, di mana Tuhan akan menolong hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Jawabannya yang ya adalah jawaban yang pasti bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, pertolongan Tuhan selalu ada untuk Bapak Ibu semua, dan kita merasakan itu setiap hari. Dan Tuhan terlalu baik bagi Bapak Ibu. Tahun 2024 ada yang sakit, namun puji Tuhan kita boleh sembuh atas pertolongan Tuhan. Tahun 2025 kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi Bapak Ibu semua dan saudara-saudara. Tapi mari kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan anugerahkan akan kedamaian, Tuhan akan anugerahkan sukacita dan damai sejahtera, penuh kelimpahan berkat mengalir atas rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalaupun kesusahan menimpa hidup kita,
Lagu Sion yang baru saja dinyanyikan oleh kaum bapak-bapak mengatakan, ku perlu Yesus setiap hari. Lalu, kalau di tahun 2025 ini saudara-saudara, kalau saudara menghadapi kesusahan, ingat lagu Sion juga mengatakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Saudara-saudara, ingatlah Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya pada hari Sabat ini saya kasih judul, poros utama kehidupan anggota Advent. Saya ambil dalam Filipi 1 sebagai ayat tema, ayat inti. Filipi 1 ayatnya yang ke-11. Tapi ayat tema, ayat inti yang sudah dibacakan oleh Bapak Nugroho sebagai ketua jemaat kita di tahun 2025 dan mungkin sampai seterusnya sebagai ketua jemaat di jemaat Tuban. Semoga Bapak Nugroho tetap betah menjadi ketua jemaat. Amin ya Pak Nugroho ya. Atau soalnya kan begini, Pak Iwan belum pindah-pindah keanggotaan di Tuban, jadi kita nggak mungkin pilih beliau. Kalau seandainya beliau sudah, ya semoga ya tahun 2025 mereka mau pindah keanggotaan di jemaat Tuban, supaya periode berikut kita pilih beliau jadi ketua jemaat, Pak Nugroho jadi sekretaris, dan ibu uti kita jadi bendahara. Ini cuma intermezzo saja saudara-saudara, jangan anggap apa serius ya. Ini cuma intermezzo supaya kita tertawa sedikit lah, karena hari Sabat kita harus bersuka cita datang beribadah saudara-saudara. Saya tahu bahwa ada beban pergumulan hidup dari saudara-saudara sekalian, tapi pada hari Sabat tatkala kita datang bawa kepada Tuhan, maka pada saat engkau pulang, engkau akan bawanya dengan sukacita, engkau peroleh, engkau dapat daripada Tuhan. Pak Oki aminnya besar sekali karena sudah sembuh dari gula darah. Amin ya Pak Oki ya. Aduh, puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam Filipi 1 ayatnya yang kedua. Filipi 1 ayat yang kedua, ini adalah doa saudara-saudara. Adalah doa untuk kita juga untuk tahun 2025 ini. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita perlu ini saudara-saudara, amin. Kita perlu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita di tahun 2025. Saat kita keluar, ingatlah doa ini. Saat kita masuk, kita ingatlah doa ini. Kemanapun saudara berada, ingatlah akan doa ini. Di awal tahun, di Sabat yang pertama di 2025 ini, ingatlah akan doa di dalam Filipi 1 ayat yang kedua, di mana kita mengharapkan agar anugerah dan kasih karunia Yesus Kristus tinggal menyertai umat-umat Tuhan di tahun 2025. Kalau kita bersama dengan Yesus, maka dengan iman kita akan melangkah dengan pasti memiliki satu tujuan yang nyata. Tapi kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak ada bahwa diri kita di dalam Tuhan, maka hidup manusia akan diombang-ambingkan tanpa ada satu kepastian dalam hidupnya. Bergantunglah sepenuh kepada Tuhan dan ingatlah bahwa Yesus Kristus senantiasa menyertai, melindungi Bapak Ibu saudara-saudara. Pada saat saudara berdoa untuk meminta Tuhan melindungimu, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kebaikan kemurahannya bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata sebagai nats saya dalam menyampaikan firman Tuhan. Ingat, poros utama kehidupan daripada umat-umat Advent di akhir zaman ini. Filipi 1 ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu, saudara dilahirkan dan saudara berada di dunia ini. Tuhan membentuk saudara dan Dia bawa saudara berada di gereja ini dengan memiliki satu kebenaran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kebenarannya apa saudara-saudara? Yaitu saudara menjadi umat Tuhan yang beribadah pada hari Sabat. Saudara,
Gereja Advent bukan satu-satunya gereja yang beribadah pada hari Sabat. Saya punya teman, dia perawat di Belanda. Dia bilang ke saya begini, di Belanda itu banyak gereja yang beribadah pada hari Sabat. Walaupun mereka tidak ada apa-apa nama di depan gereja. Waktu dia search, waktu dia pertama dari Ambon berangkat ke Belanda, terus dia cari gereja Advent, dia dapat. Tetapi waktu dia masuk di dalam gereja itu, loh, kok ibadahnya beda? Nggak ada nyanyi lagu-lagu Sion. Waktu dia kan jadi orang Ambon itu tahu bahasa Belanda, Bapak Ibu. Saya juga tahu bahasa Belanda. Dan ke itu bahasa Belanda artinya terima kasih. The Spiegel van Hoos Kanade itu bahasa Belanda, saudara-saudara. Itu artinya cermin kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara, dia bilang ke saya, waktu dia tanya dalam bahasa Belanda, mereka bilang, no, ini bukan gereja Advent. Dan dia cari tahu informasi, ternyata ada banyak gereja di Belanda yang beribadah pada hari Sabat. Nah, saudara-saudaraku, mungkin banyak gereja yang beribadah pada hari Sabat, tetapi doktrin kita berbeda-beda. Salah satu doktrin yang harus kita perlu untuk senantiasa mengutamakan atau membicarakan Yesus dalam kehidupan kita dan kepada kehidupan banyak orang. Artinya kabarkan Yesus bagi banyak orang. Tetapi doktrin sebagai produk utama daripada Bapak Ibu saudara-saudara yang memiliki ciri khas dalam beribadah berbeda dengan gereja-gereja yang lain adalah hari Sabat. Hari Sabat itu sebagai produk unggulan Bapak Ibu saudara-saudara sebagai umat-umat Tuhan yang menyucikan hari-hari Sabat. Itu adalah merupakan kebenaran yang saudara-saudara miliki dengan satu tujuan. Saudara dan saya, kita semua harus senantiasa membawa kebenaran itu bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana pribadi Yesus dipaparkan dalam surat Filipi? Yang pertama adalah sumber segala kebenaran bagi kehidupan. Bapak Ibu, kebenaran yang kita miliki, kebenaran yang kita punya ini, itu harus dianggap sebagai segala sumber, segala kebenaran bagi hidup kita masing-masing. Kita punya 28 doktrin, saudara-saudara. Semua itu berbicara tentang kebenaran. Dan tugas dari Bapak Ibu saudara-saudara harus menganggap itu sebagai sumber segala kebenaran bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sumber buah kebenaran itu dalam Filipi 1 ayat yang ke-11, dia katakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Pekerjaan Yesus Kristus yang paling mulia yang dia buat di atas muka bumi ini ialah dia tergantung di atas tiang kayu salib. Namun sebelum dia tergantung di atas tiang kayu salib, dia lakukan satu pekerjaan yang kita, saudara dan saya harus dan kita diwajibkan untuk melakukan pekerjaan itu, saudara-saudara. Apakah itu? Yaitu pemberitaan Injil. Dia mengabarkan Injil kepada banyak orang dengan khotbah-khotbah Yesus yang sangat luar biasa, dengan nasihat-nasihat yang memberkati banyak orang. Dia bawa kabar Injil, keselamatan bagi semua orang. Saudara, kalau saudara perhatikan misi dan visi daripada gereja kita, visi daripada gereja kita Bapak Ibu adalah memanggil semua orang untuk datang menjadi murid Yesus Kristus berdasarkan Wahyu pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayatnya yang keberapa itu? Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan kasih satu tugas tanggung jawab, kewajiban bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menjadi terang dunia dan garam bagi banyak orang. Kabarkan Injil bagi banyak orang. Karena Yesus dia adalah sumber daripada kebenaran. Tidak ada kebenaran yang hakiki di luar daripada Yesus. Kebenaran kita hanya berpatokan kepada Yesus Kristus sebagai sumber utama daripada kebenaran yang kita punya. Kemudian Bapak Ibu, dalam setiap menerpa langkah kehidupan kita di tahun 2025, Yesus memanggil saudara untuk jadi berkat
Yesus memanggil saudara untuk memberitakan kabar baik Injil kepada banyak orang. Waktu Yesus kasih perintah dalam Matius 28, pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu ada di mana, saudara-saudara? Bukan yang ada di timur tengah sana. Tapi Yerusalem itu ada di dalam rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang saya buat melangkah untuk menyampaikan berita Injil. Sebelum saya melangkah keluar, saya memaluinya, mendahuluinya, memulainya dalam rumah tangga saya. Dan itu sudah terbukti ketika bapak saya dibaptis tahun 2023. Dan di tahun 2024, di bulan Juni atau Juli, ada keponakan saya yang sudah siap untuk dibaptis masuk Advent. Kebetulan tahun depan dia akan kuliah. Dia kuliah, lalu saya bilang ke dia, waktu dia masih kecil, masih baby, itu mama saya itu sering bawa dia ke gereja Advent. Kemudian ketika dia besar, SD dia tetap ikut pergi ke gereja Advent. SMP dia tinggal sama kedua orang tuanya. Sampai SMA dia tinggal sama kedua orang tuanya. Lalu bulan Desember itu saya ngobrol sama dia. Dia namanya Juan. Juan, saya cerita dengan dia dalam bahasa dialek Ambon. Juan, tapi saya terjemahkan kepada Bapak Ibu dengan bahasa Indonesia. Juan, mau nggak? Saya tanya dulu, Juan, kamu tamat SMA kapan? Kuliah kapan? Dia bilang, pokoknya bulan Mei itu sudah tinggal ini mendaftar kuliah. Kamu mau nggak? Bulan Juni atau Juli kamu dibaptis masuk Advent. Kebetulan sahabat kemarin tuh dia sama bapak saya juga ada masuk gereja. Bapak saya juga ulang tahun kemarin, jadi mereka sementara ibadah juga kemarin. Lalu saya bilang, Juan, kamu mau nggak? Bulan Juni 2025 kamu dibaptis masuk Advent. Dia bilang begini, kan saya adalah dalam keluarga, saya itu dalam keluarga 5 orang. Saya yang paling bungsu, saya paling anak bungsu di dalam rumah tangga, dalam kakak adik. Jadi mereka, keponakan saya tuh panggil saya tuh Bapak Bongso. Kebetulan ada keponakan saya yang sudah kuliah, sudah semester 7, sudah mau semester 8. Dia kuliah pendeta, saudara-saudara, GPM, Gereja Persekutuan Maluku, cewek. Dia punya keponakan itu, dia sudah mau tamat pendeta. Lalu ada saya punya keponakan satu juga kuliah sudah semester 3, kalau semester 3 atau semester 4. Jadi keponakan saya itu sudah besar-besar. Itu mereka panggil saya itu Bapak Bongso. Bapak Ibu tahu bongso itu, bongso tahu kan? Atau bungsu. Dalam bahasa Indonesia bungsu. Nah, bahasa dialek kamu bilang bongso. Jadi mereka panggil saya itu Bapak Bongso. Saya punya keponakan ini yang nama Juan, ini dia bilang begini, saya mau dibaptis kalau Bapak Bongso pulang Ambon. Saudara-saudara, aduh, inilah penginjilan di dalam rumah tangga. Oke, mama saya sudah meninggal, tapi bapak saya sudah baptis masuk Advent 2023. Sekarang saya mau menangkan saya punya keponakan ini di tahun 2025. Makanya dia bilang, kalau Bapak Bongso pulang Ambon, saya mau dibaptis. Oke, saya akan pulang. So, bagaimana ketika bapak saya juga waktu tahun 2023 bapak saya bilang, Bongso pulang Ambon ya, bapak mau dibaptis. Dan puji Tuhan, waktu saya masih di jemaat eklesia, mereka yang tanggung tiket saya untuk pulang. Bapak Ibu, kalau pesawat Surabaya Ambon itu Bapak Ibu tahu berapa? Pulang pergi itu hampir 6 jutaan. Dan itu sama ongkosnya ketika kita pergi ke Belanda, Amsterdam sana. Tiket pergi itu 6 sampai 7 juta. Dan mereka yang tanggung tiket saya. Saudara-saudara, inilah penginjilan di dalam rumah tangga. Pak Oki, kita tidak tahu kapan hari bahagia itu akan terjadi. Tapi mari kita berdoa, mari kita bertumbuh. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita bertelut bersama-sama saudara-saudara. Kita runduh keluarga Pak Oki juga menjadi bagian daripada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita perlu untuk menanamkan bahwa cinta Tuhan itu kepada banyak orang. Bapak Ibu, saya tidak mau ada umat-umatku yang keluar daripada gereja ini meninggalkan kebenaran ini. Sayang sekali kalau Bapak Ibu sudah ada di dalam kebenaran ini, saudara-saudara. Kemudian mungkin saudara tidak suka dengan orang, lalu saudara memilih untuk tinggalkan gereja. Jangan, saudara. Mari kita melangkah dengan pasti di tahun 2025 untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa dari hidup sampai mati
saya akan tetap menyucikan hari Sabat. Saya akan tetap menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu dia adalah sumber kebenaran untuk kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka tugas kita untuk menyampaikan itu kepada banyak orang. Tidak perlu malu, tidak perlu rasa tidak mampu, karena Tuhan akan memampukan mereka yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yesus itu adalah sumber kebenaran satu-satunya atas hidup saudara-saudara. Maka perlu diketahui bahwa pada saat kita melangkah untuk mau menjadi alat Tuhan memberitakan Injil, Dia akan memberikan kuasa bagi Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga yang tidak bisa menyampaikan kabar tentang hari Sabat akan dimampukan dengan hikmat Roh Kudus Tuhan. Dia mampu untuk berbicara, menyampaikan tentang hari Sabat kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala kebenaran bagi kehidupan kita adalah Yesus, satu-satunya sumber buah kebenaran atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan patokan kita hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada hal yang lain. Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama conference bahwa Endik di Jemaat Tuban sudah lama tidak ada baptisan. Harus berusaha di tahun 2025, biarpun cuma satu, harus ada. Aduh, saya mau menangis saudara-saudara. Tuhan, tolonglah mampukan saya. Saya rindu tahun 2025, biarpun satu Tuhan ada di Jemaat Tuban ini. Jujur secara pribadi mungkin tidak sanggup untuk mengerjakannya Bapak Ibu. Tapi cobalah di tahun 2025 ini dengan doa yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan akan kirim, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau toh belum, dengan harapan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Tuban tetap memilih setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, Yesus itu adalah sumber kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Kekuatan yang kita dapatkan hanya daripada Tuhan tatkala kita mengalami kesusahan. Lagu Sion yang kita nyanyikan ini saudara-saudara memiliki kata-kata yang bermakna, yang punya kuasa atas kehidupan saudara-saudara. Kalau saudara mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan. Maka nyanyikanlah nyanyian rohani. Menyanyikanlah lagu-lagu Sion itu. Itu akan menguatkan saudara-saudara sekalian. Filipi 4 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bawa semua kesusahanmu kepada Tuhan saudara-saudara di tahun 2025 ini. Bukan saudara yang tanggung memikul sendiri, tetapi Tuhan dia juga turut untuk tanggung penderitaan yang saudara-saudara miliki. Karena segala kesusahanmu ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan atas diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apapun yang terjadi atas hidup Bapak Ibu, kalau saudara selalu sakit, terus sakit, selamanya sakit, ingat Filipi 4 ayat yang ke-13, Yesus adalah sumber kekuatan atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bawa beban hidupmu kepada Tuhan, karena disitulah saudara akan memperoleh kelepasan, kelegaan atas hidup Bapak Ibu semua. Jangan pergi kepada sumber yang lain, tetapi datanglah kepada sumber yang pemberi kekuatan, yaitu hanya dengan satu nama, adalah nama Yesus Kristus. Saudara tidak akan menjumpai dari nama yang lain yang memberikan kekuatan atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetapi nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, tahun 2025 ini kita tidak tahu apa yang terjadi, fenomena apa yang akan
kita alami. Saat masuk tahun 2025, sudah terjadi banyak kejadian-kejadian fenomena alam. Ada pesawat yang jatuh, ada 2 pesawat yang jatuh lalu meledak mengakibatkan banyak orang yang mati, dan ada satu pesawat yang jatuh, dan di dalam pesawat itu ada anggota gereja kita Advent, saudara-saudara, yang harus mati. Pesawat Al-Sebajairan ke apa itu, saya lupa namanya. Itu ada anggota gereja kita yang mati, saudara-saudara. Dia ada di dalam pesawat itu. Nah, ketika masuk di tahun 2025 ini, Bapak Ibu, terlalu banyak berita-berita yang menakutkan ketika kita nonton itu, saudara-saudara. Bukankah ini semua menandakan bahwa Tuhan Yesus, dia segera datang? Terus pada saat dia datang, Bapak Ibu, apakah kita masih tetap setia di hadapan, memilih setia kepada Tuhan, atau kita sudah memilih untuk keluar daripada Tuhan? Bapak Ibu, kita tidak tahu peristiwa apa yang nanti terjadi atas hidup Bapak Ibu dan jemaat Tuban. Dan saya tahu bahwa saudara memerlukan kebutuhan atas hidup rumah tangga sepanjang tahun 2025 ini. Engkau harus ingat bahwa Yesus adalah merupakan satu-satunya sumber segala kebutuhan atas rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kebutuhan untuk anak-anak sekolah, saudara, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk hal-hal yang ada di dalam rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ingat, di tahun 2025 sumber kebutuhan itu ada di tangan Yesus, di tangan Allah. Matius 7 ayat 7, barang siapa yang meminta maka akan diberikan. Saudara mintalah kepada Tuhan dengan iman, saudara akan milikinya. Karena Yesus adalah sumber kebutuhan atas hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara percaya 2025 kebutuhanmu akan dipenuhi, amin? Saudara percaya bahwa 2025 Tuhan segala sumber kebutuhan itu akan menyediakan dengan cuma-cuma atas rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, amin? Sakitmu disembuhkan oleh Tuhan, amin? Kebutuhan sekolah anak-anak Tuhan siapkan, amin? Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan, percayalah bahwa Allah Yesus Kristus yang sebagai sumber kebutuhan itu akan memenuhi kebutuhan rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di tahun 2025 ini. Kalau ada kegagalan di tahun 2024, percayalah dengan iman bahwa 2025 kegagalan di tahun 2024 akan menjadi kenyataan bahwa engkau tidak akan gagal, tetapi engkau akan sukses di tahun 2025. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lemas-lemas katakan amin, saya akan khotbah sampai jam 1. Tapi kalau Bapak Ibu aminnya dengan semangat, saya akan selesai jarum panjang sampai di angka 9. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kemudian di tahun 2025 kita tidak tahu kita akan hidup sampai kapan. Kematian itu tetap menjadi bagian daripada manusia, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Itulah sebabnya pada saat saudara sedih, saat saudara menghadapi kedukaan atau apalah itu yang membuat saudara sedih, ingat, Yesus adalah sumber sukacita atas hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi kita berdoa tahun 2025 ini semua umat-umatku, jemaat Tuhan, hidup sampai seterusnya. Amin saudara-saudara. Kita berdoa supaya kita semua dilindungi, sakit penyakit Tuhan jauhkan. Mari kita menjaga pola hidup sehat. Saya bersyukur Tuhan tegur saya dengan gula darah, mengajarkan kepada saya, ayo Nick, sudah saatnya jaga pola hidup sehat dengan cara makan. Jadi saya berhenti nasi padang. Ini gula darah naikin, salah satunya ini nasi padang. Di Bojonegoro tidak ada alat masak. Di sini ada alat masak.
Jadi bisa masak sendiri, makan, beli sayur, beli ikan, masak sendiri makan. Tadi Bojonegoro, pagi nasi padang, siang nasi padang, malam nasi padang. Bulan Desember gula darah naik 300. Oh, siapa juga nggak stres. Tapi melalui ini saudara-saudara, melalui ini Tuhan ajarkan saya untuk menjaga pola hidup sehat. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga pola hidup sehat. Kalau keluarga Pak Iwan jam 5 sudah makan. Nah, ini salah satu tips kesehatan untuk kita saudara-saudara. Jam 5 itu harus jam 5, tapi saya sudah jam 6 baru makan. Ya, dulunya nggak pernah makan buah, ini makan buah, ini semua. Makanya pengabaran kesehatan daripada gereja Advent Bapak Ibu, ini baik bagi Bapak Ibu saudara dan kita semua. Sebelum orang lain sana belajar tentang kesehatan, kita sudah lebih dahulu belajar tentang ini kesehatan. Waktu saya panggil dokter Advent dari jemaat Semincen, dia kasih seminar tentang kesehatan. Pendeta-pendeta yang dari gereja-gereja, oh ya, kopi teh memang nggak baik ya. Dan mereka sendiri yang menyetujui, mereka sendiri yang menyadari akan hal itu. Oh ya, ini penyebab. Jadi waktu itu beliau kasih seminar tentang pola hidup sehat lewat makanan, terus penyakit-penyakit yang sering dialami oleh orang-orang Bojonegoro dan penyebab-penyebabnya. Dan paling banyak itu adalah lewat makanan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, kita yang sudah belajar tentang pekabaran tentang kesehatan, kalau Tuhan sudah tegur, mari kita kembali kepada makanan yang Tuhan Allah ajarkan bagi kita semua. Saya yang sudah lama tidak pernah makan daging saudara-saudara, tapi toh gula darah masih ada dalam diri saya. Penyebabnya banyak. Jadi saudara-saudaraku, Allah adalah sumber kebutuhan atas hidup Bapak Ibu, dan Dia adalah sumber sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Dalam Filipi 3 ayatnya yang pertama, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Paulus mengajarkan kepada kita di hari Sabat ini agar saudara-saudara bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun badai menimpa hidup Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun kesusahan ada di dalam diri kita, tetapi tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jangan melepaskan sukacita kita daripada kehidupan kita, tetapi pegang akan sukacita kita bersama di dalam Tuhan, dengan meyakinkan dan mengimani bahwa sumber sukacita itu hanya berasal daripada Yesusku juru selamat, dan itu tidak akan kutemukan daripada orang lain. Filipi 4 ayat yang keempat dan ayat yang ke-10. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatian, tetapi ada kesempatan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poros utama kehidupan orang Kristen, poros utama kehidupan umat-umat Tuhan Gereja Masih Advent hari ke-7, kita harus menyadari bahwa sumber segala kebenaran bagi kehidupan kita yaitu di mana Yesus Kristus itu adalah sumber buah kebenaran. Lalu yang kedua, Yesus Kristus itu adalah sumber kekuatan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus Kristus adalah sumber segala kebutuhan kita. Yesus Kristus adalah sumber sukacita atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana pribadi Yesus dipaparkan dalam surat Filipi. Yang kedua, Yesus Kristus adalah sumber karakteristik bagi orang percaya. Salah satu karakteristik Yesus adalah Dia adalah teladan kemanusiaan sejatinya Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu, bahkan mati sampai di kayu salib. Saudara, teladan Yesus dari kemanusiaannya sejati Yesus Kristus, dia menunjukkan teladan bahwa dia setia sampai dia berada di atas tiang kayu salib. Dan karakter daripada Yesus itu adalah karakter yang tertinggi, saudara. Yesus adalah puncak tertinggi atas kehidupan kita. Karakternya berbeda dengan orang-orang yang lain. Karakternya adalah karakter yang memiliki kasih. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengornyakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus Kristus kita, dia adalah Tuhan satu-satunya yang perlu untuk dimuliakan atas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia memiliki puncak karakter yang tertinggi atas kehidupannya. Kemudian dia juga mengosongkan dirinya, yang menghambakan sebagai hamba atas dirinya. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memiliki karakteristik yang terbaik atas hidup kita. Dia telah menunjukkan walaupun dia adalah Allah, tapi dia turun di atas dunia ini, mengambil rupa manusia. Dia merasakan apa yang saudara rasakan, bahkan dia taat sampai mati. Makanya dia kasih contoh bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita ini menjadi umat yang taat sampai mati. Bapak Ibu yang diberkati, bagaimana pribadi Yesus yang dipaparkan dalam surat Filipi ini, yaitu yang ketiga, sasaran ibadah. Saudaraku, objek dari persekutuan Kristen itu adalah apa? Objek daripada persekutuan orang-orang Kristen, atau objek dari persekutuan umat-umat Advent adalah apa? Adalah ibadah, saudara-saudaraku. Amin. Makanya dalam setiap jadwal ibadah, saat umat-umat berkumpul, itu adalah merupakan objek daripada persekutuan umat-umat Tuhan. Kita berkumpul untuk menyembah Allah. Nah, dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 katakan bahwa, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, persekutuan yang paling indah atas kekeluargaan umat-umat Tuhan, di mana kita berkumpul untuk beribadah, menyembah Tuhan. Karena di sanalah saudara akan dikuatkan. Karena di sanalah saudara saling menyapa sebagai umat-umat Tuhan. Saudara rindu enggak? Selama 6 hari ini kita terpisah, enggak ketemu. Terus di hari Sabat kita ketemu di gereja. Saudara rindu enggak sebagai umat-umat Tuhan? Rindu ya? Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari Sabat mari, hari Rabu mari kita beribadah. Kita semua rindu satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ibadah, sebagai sasaran ibadah atau sebagai objek persekutuan itu, kita harus mengangkat segala pujian hanya bagi dia dan kemuliaan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan berkata, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, kewarganegaraan kita boleh tercatat sebagai kewarganegaraan Republik Indonesia, tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kewarganegaraan kita adalah kerajaan sorga. Dan mereka yang mau tercatat sebagai kewarganegaraan sorga adalah mereka yang mau memilih, taat, dan mengimani Yesus Kristus, tinggal di dalam kebenaran Yesus, tidak berpaling daripada kebenaran, tetapi memilih untuk menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pribadi yang menjadi tema pemberitaan Paulus bagi Bapak Ibu saudara-saudara dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-18 mengajarkan kepada kita, namun tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersuka cita, aku akan tetap bersuka cita. Kristus satu-satunya objek bagi saudara-saudara untuk menyampaikan, memberitakannya bagi banyak orang. Dan motivasi pelayanan Paulus ialah kemuliaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari Sabat ini Bapak Ibu sudah datang. Terima kasih karena saudara-saudara mau datang untuk beribadah di gereja ini. Disinilah tumbuh iman kerohanian kita ada, saudara-saudara. Saudara boleh datang untuk berbakti, bersukacita sebagai sesama umat-umat Tuhan. Saudara mungkin pakai baju baru di tahun 2025 di Sabat yang pertama ini. Ada yang pakai baju baru nggak di sini? Nggak ada ya. Saya pakai sepatu baru. Saya kasih tunjuk dulu sepatu baru saya. Ada yang pakai baju yang warnanya sama. Ini nggak janjian ya. Saudara-saudara, inilah suasana ibadah kita, saudara. Suasana kebersamaan kita. Poki sudah tertawa-tertawa. Tapi tawanya adalah tertawa bahagia karena gula darahnya sudah menurun, sudah netral. Amin. Saudara, akhir kata dari pesan-pesan firman Tuhan ini, mari kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Jangan lagi mau memisahkan diri daripada umat-umat Tuhan. Tetap bersekutu di dalam Tuhan, dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada orang yang buat salah, mari tegurlah dengan kasih secara alkitabiah, empat mata. Mari kuatkan sesama umat-umat Tuhan, Bapak Ibu. Okay? Semoga Tuhan berkati kita semua. Harapannya waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tidak ada yang tertinggal di dunia ini, tapi kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.